Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sama-sama sudah mempelajari memperhatikan memperhatikan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Insan, surat yang ke-76, ayat 13, ayat 14 dan seterusnya. Pada ayat yang ke-13 Allah berbicara tentang keadaan al-abror, orang yang baik-baik yang mereka akan diberi oleh Allah kenikmatan surga. Keadaan mereka di sana sebagaimana disebut pada ayat 13 adalah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Itu yang pertama. Mereka duduk bersandar di dalam surga sana, di atas dipan-dipan, sofa-sofa, tempat-tempat tidur yang berkelambu. Dan jangan bayangkan kelambunya seperti kelambu kita di dunia. Kelambunya mewah di sana. Mereka tidak lagi melihat di dalam surga sana matahari yang panas, tapi mataharinya bersinar dan sinarnya tidak menyengat kulit. Dan tidak pula mereka melihat di sana hawa dingin atau menyaksikan hawa dingin atau merasakan hawa dingin. Yang berikutnya pada ayat yang ke-14, wadaniyatan alaihim dilaluha wadullilat kutufuha tadlila. Wadaniyatan, dan mereka dan dalam keadaan dekat. Ya, wadaniyatan, dan dalam keadaan dekat, alaihim, di atas mereka, zilaluha, naungannya, naungan surga, naungan pohon-pohon surga sana itu terasa dekat di atas mereka. Wadullilat kutufuha, dan direndahkan kepada mereka buah-buahan surga, tadlilan, dengan serendah-rendahnya, dengan sebenar-benar rendah. Jadi sebagaimana sudah diterangkan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa penghuni surga nanti kalau mau makan buah-buahan itu tidak perlu memanjat-manjat lagi, tidak perlu mencari orang untuk mengambil buah-buahan di surga. Tinggal bilang saja, langsung pohonnya itu yang turun ke bawah. Dahan-dahan surga, ranting-ranting pohon-pohon surga atau ranting dan dahan dari pohon-pohon surga itu yang akan turun menunduk. Tuh. Jadi kayak pohon otomatis gitu kira-kira. Masya Allah. Berikutnya kata Allah pada ayat 15 dan seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Allah bercerita pada ayat yang ke-15 dan seterusnya tadi, masih berkenaan dengan keadaan orang-orang di surga sana. Kata Allah, wa yutafu alaihim, ini dalam tafsir di ayat yang ke-15 diterangkan oleh para ulama ahli tafsir seperti ini. Ya. Wa yutafu alaihim, dan akan diedarkan, dikelilingkan. Yutafu, kata-kata yutafu bentuk fi'il majhul dari kata tofa yatufu. Ya, tofa yatufu. Tofa itu tawaf, yatufu sedang tawaf atau akan tawaf. Kalau yutafu ditawafkan, dikelilingkan. Wa yutafu, dan akan diedarkan. Kalau dikelilingkan, ya boleh juga dikelilingkan. Maksudnya diedarkan gitu. Wa yutafu alaihim, dan akan diedarkan kepada mereka bi'aniyatin, dengan wadah-wadah, bejana-bejana. Bejana-bejana yang berisi minuman. Bukan cuma wadahnya saja. Min fiddah, bejana-bejana tadi terbuat dari perak. Wadah-wadah minuman tadi terbuat dari perak. Wa akwabin, dan akan dikelilingkan, diedarkan kepada mereka orang-orang surga tadi. Akwabin, gelas-gelas, piala-piala, gelas yang ada pegangannya. Akwab. Akan diedarkan gelas-gelas yang kanat adalah gelas-gelas tadi. Qawariro, berupa kaca. Jadi diedarkan wadah minuman, mungkin caretnya gitu ya. Mungkin kita juga nggak lihat, belum lihat. Tempat minuman tadi itu berupa ceret, itulah kira-kira bayangan saya. Berisi minuman, terus sama gelas-gelasnya juga. Nah, gelas-gelasnya tadi terbuat dari kaca. Nah, ini diterangkan oleh ahli tafsir Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya, ini dibacanya qawarira. Rohnya pendek. Walaupun ada alif di sini. Ini bacaan khusus. Ada namanya ini, cuma saya enggak hafal. Ini tanya Bu Aminah mana? Mana Bu Haji Aminah mana? Ada ya. Pak Haji Aminah atau Pak Ahmadi yang sedang belajar mendalami qiraah. Ya, jadi diedarkan gelas-gelas tempat-tempat minum yang berisi air minum dan gelas-gelasnya. Kata Imam Al-Baghawi, penghuni surga itu yakuluna, mereka akan makan min samariha, dari buah-buahannya, buah-buahan surga, qiyaman, dengan berdiri atau dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa muttaji'ina, dan dalam keadaan berbaring. Jadi makan buah-buahan sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri. Tuh. Wa yatanawalunaha, dan mereka meraihnya, mengambil buah-buahan tadi, kaifa sya'u, sebagaimana yang mereka inginkan, yang mereka kehendaki. Jadi semau mereka mengambilnya. Ala ayyi halin kanu,
dalam keadaan seperti apapun keadaan mereka. Pokoknya di setiap waktu, di setiap saat, kapan mereka kepingin buah-buahan surga, tinggal bilang saja, tinggal ngomong saja, langsung tersedia. Nah, itu di surga Pak. Kalau di dunia ini nggak ada yang kayak gitu. Di istana presiden aja pakai nunggu kok. Walaupun kita diundang makan di istana presiden misalnya, mau dia kasih hidangannya sudah siap, tapi masih nunggu dulu. Nggak bisa seketika itu gue juga makan, pakai protokoler, ada acara protokoler yang harus dijalani terlebih dahulu. Oh di surga nggak usah pakai protokol, sudah nggak ada protokol di sana sudah. Ya, jadi orang akan minum, makan semau-maunya, sebebas-bebasnya dan sepuas-puasnya. Mau sampai kenyang pun enggak masalah. Kalau di dunia ini kita makan diajari oleh Rasul, jangan kenyang-kenyang makan. Sisakan sedikit untuk udara. Sisakan sedikit untuk air. Kalau di dunia ini. Di akhirat sana sudah enggak ada tuh pembatasan, tuh enggak ada. Nih, di sini dikatakan kaifa sya'u, ini sebagaimana mereka menginginkan, ala ai halin kanu, dalam keadaan seperti apapun keadaan mereka. Ibnu Katsir, ahli tafsir yang lain ini mengatakan, ai maksud ayat ini adalah yaitu yatufu alaihim, jadi wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawadira, dan akan dikelilingkan kepada mereka wadah-wadah minuman yang terbuat dari perak dan gelas-gelas yang terbuat dari kaca. Itu maksudnya kata Ibnu Katsir, yatufu alaihim, akan berkeliling kepada mereka al-khadamu, pelayan surga, biawaniya, dengan membawa bejana-bejana, wadah-wadah minum, biawaniya ta'am, dengan membawa wadah-wadah makanan, wahia, dan wadah itu min fiddatin, terbuat dari perak. Bukan hanya wadah makanan, jadi wadah tadi rupanya yang terbuat dari perak tadi berisi makanan, bukan minuman ya. Wadah tadi berisi makanan, kata Ibnu Katsir begitu. Wadahnya terbuat dari perak, isinya makanan itu pun yang mereka inginkan. Itu. Kemudian wa akwabin, dan ada gelas-gelas. Wa akwabis syarab, dan ada gelas-gelas minuman. Wa hiyal kizan allati la uralaha wala kharatim, yang dia gelas-gelas yang berisi minuman tadi adalah al-kizan, berupa ya wadah, penampungan wadah gitu, yang allati, yang minuman yang ada di gelas-gelas yang ada di surga tadi, la uralaha, tidak ada lagi sifat buruk dari orang yang minum. Nah, saudara, dalam ayat ini diterangkan minuman gitu saja. Nanti dalam tafsir diterangkan bahwa minuman itu berisi khamr. Minuman itu berisi khamr. Khamr itu kalau di dunia ini sekarang namanya minuman keras. Tapi sifatnya beda dengan khamr di dunia ini. Kalau minuman keras di dunia ini bikin mabuk, kalau minuman keras atau khamr, ya saya kurang enak menerjemahkan khamr dengan minuman keras di surga itu, kok rasanya enggak sepadan itu, enggak serasi gitu loh. Minuman tadi sifatnya seperti khamr, ya. Yang namanya khamr itu harganya mahal dan hanya diminum oleh orang kalangan terbatas, kalangan atas biasanya kalau di dunia ini. Nah, kalau di akhirat sana, banyak sudah tinggal, dan sifat buruknya sudah dicabut. Tidak ada orang yang kemudian telanjang karena mabuk habis minum minuman keras, enggak ada. Demikian juga wala kharatima, dan tidak ada lagi di sana itu mabuk itu enggak ada. Kharatim itu
orang yang dalam keadaan mabuk, orang-orang yang mabuk. Jadi ini seperti yang tersebut dalam surat Al-Waqiah. Kalau saudara hafal surat Al-Waqiah, di surat Al-Waqiah itu di surat yang ke-56 ya, kalau kita baca surat ini, saudara perhatikan surat Al-Waqiah yang sudah banyak dibaca di Sampit ini, langganan ibu-ibu pengajian itu kalau ngaji hari Jumat apa hari Sabtu siang itu tidak ketinggalan baca surat Al-Waqiah, baca surat Yasin dulu, kemudian baca surat Tabarok itu Al-Mulk, kemudian baca surat Al-Waqiah. Wah, 3 surat itu tidak akan pernah ditinggal karena masing-masing punya kelebihannya. Nah, di sini ada ayat begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada lagi untuk kejadiannya orang yang mendustakan. Jadi kalau sudah terjadi hari kiamat, tidak ada lagi orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, tidak ada orang yang mendustakan, yang tidak percaya. Karena sudah terjadi. Kalau sekarang masih banyak orang mendustakan hari kiamat, tidak percaya kepada hari kiamat, masih banyak sekarang ini. Itu terbukti, dibuktikan dengan mereka berani berbuat jahat ketika di dunia ini, padahal di hari kiamat itu hari pertanggungjawaban perbuatan manusia. Ya, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada bagi kejadiannya orang yang mendustakan. Khafidatur rafi'ah, hari kiamat adalah hari yang merendahkan, hari yang meninggikan. Maksudnya hari kiamat itu merendahkan sebagian manusia yang di dunia ini tinggi-tinggi jabatannya, kaya-kaya, nanti di akhirat jadi miskin. Yang di dunia ini itu kebanyakannya, walaupun tidak semuanya. Orang-orang yang di dunia menjadi pejabat-pejabat tinggi, ya, orang-orang besar-besar, petinggi-petinggi, nanti di akhirat jadi rendahan. Jadi orang-orang yang hina, dihinakan oleh Allah. Kalau mereka di dunia ini ketika menjadi petinggi, menjadi pembesar, menjadi orang kaya, tapi tidak takut kepada Allah, tapi mengabaikan perintah Allah, menerjang larangan Allah, nanti di akhirat oleh Allah direndahkan. Sebaliknya mereka-mereka yang di dunia ini direndahkan oleh manusia karena posisi dia adalah sebagai orang miskin, gak punya apa-apa, gak punya jabatan, gak punya kedudukan, gak punya sesuatu yang dibanggakan, nanti oleh Allah ditinggikan di hari kiamat, dimuliakan. Karena apa? Karena mereka waktu di dunia meskipun miskin, mereka mengagungkan Allah, mereka memahabesarkan Allah, mereka taat menjalankan perintah Allah, mereka taat untuk meninggalkan larangan Allah. Makanya hari kiamat disebut oleh Allah khafidatur rafi'ah. Hari kiamat adalah al-waqi'ah, atau hari kiamat adalah khafidatun, hari yang merendahkan, rafi'atun, hari yang meninggikan, merendahkan manusia dan meninggikan manusia. Ada manusia yang direndahkan oleh Allah karena dia di dunia merendahkan Al-Quran, lalu oleh Allah di akhirat direndahkan walaupun di dunia dia orang yang tinggi kedudukannya. Sebaliknya di hari kiamat ada juga hari yang meninggikan orang-orang yang di dunianya meninggikan kalimat Allah. Ya. Idza rujjatil ardu rajja, ketika telah digoncang bumi ini dengan segoncang-goncangnya, wa bussatil jibalu bassa, dan apabila telah dihancurkan gunung-gunung itu dengan sehancur-hancurnya, fakanat haba'am mumbatsa, fakanat maka jadilah hari itu, jadilah gunung-gunung itu habaan, debu-debu, mumbatsa, yang dihamburkan, yang terhambur. Jadi gunung itu menjadi debu, hancur menjadi debu. Lalu kalau alam semesta terjadi seperti itu di hari kiamat nanti, apa kata Allah selanjutnya? Wa kuntum azwajan salasah, dan kalian wahai manusia menjadi menjadi 3 pasangan. Nah, ini
menarik untuk kita tengok penjelasannya. Sebentar ya, saya tengok dulu ini apa ini. Ini mukhtasar, kita lihat berikutnya. Oh bukan ini juga bukan. Ya, itu lagi ini apa ini? Ini dia. Kita lihat sini ya, surat Al-Waqiah. Ini dari kitab Ma'anil Quran wa I'rabuh atau wa I'rabih ya. Jadi ini surat Al-Waqiah. Bagus ini kitab ini. Idza waqa'atil waqi'ah. Wal waqi'ah hahuna as-sa'atu wal qiyamah. Ini maknanya. Dan yang dimaksud al-waqi'ah di sini dalam surat ini adalah as-sa'atu wal qiyamatu. Saat atau hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah. Ayat yang kedua tidak dibicarakan ya. Khafidatur rafi'ah. Ini di sini dibicarakan. Khafidatur rafi'ah. Ini khafidatur rafi'ah maknanya di belakang ini. Ya, ini ya. Khafidatur rafi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadibah. Khafidatur rafi'ah. Merendahkan sebagian manusia, meninggikan sebagian manusia. Kemudian ayat yang keempat, idza rujjatil ardu rajja. Ini sudah Zulzilat. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatsa. Fakanat haba'am mumbatsa. Ini sama dengan ayat wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dalam surat An-Naba itu ya, dan dalam surat-surat yang lainnya. Kemudian wa kuntum azwajan salasa, dan kalian menjadi pasangan yang tiga. Maksudnya kalian manusia menjadi tiga pasangan manusia. Maksudnya tiga golongan manusia. Di hari kiamat kata Allah, manusia akan terbelah menjadi tiga golongan. Tiga golongan itu siapa saja? Golongan apa saja? Ini di sini terangkan. Ya. Pertama kata Allah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama maka mereka adalah golongan kanan. Ma ashabul maimanah. Apakah golongan kanan itu? Ada golongan kanan, ya kata Allah. Nah, dan di dalam surat lain dikatakan ashabul yamin, golongan kanan, atau ashabul maimanah, sama saja itu. Nah. Terus yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan yang kedua adalah golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Allah bilang ada nanti golongan kiri, ada golongan kanan. Tahu enggak kamu apa golongan kanan? Nanti dijelaskan oleh Allah di belakangnya. Ada lagi yang kedua, golongan kiri. Tahu enggak kamu apa itu golongan kiri? Kata Allah. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga, kok langsung lompat jauh sekali. Waduh, kacau ini namanya ya. Masya Allah. Duas. Wah, kurang sedap juga ini. Sebentar Pak, ada yang kita cari yang sedap-sedap saja Pak. Ini. Wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum, dan kalian nanti menjadi sirtum. Kuntum sirtum, kalian menjadi yaumal kiamati, pada hari kiamat, azwajan,
golongan, azwajan diartikan asnafan, golongan. Salasah yang tiga, kalian menjadi tiga golongan manusia. Golongan yang pertama adalah fa ashabul maimanah, maka golongan yang pertama adalah golongan kanan. Siapa mereka? Wahum ahlul jannah, mereka adalah penghuni surga. Alladzina, ciri-ciri penghuni surga itu waktu di dunia, kata Ibnu Abbas, orang-orang yang yu'tuna kitabahum, di akhirat nanti orang-orang yang yu'tauna, akan diberi kepada mereka kitabahum, rapot mereka, kitab catatan amal perbuatan mereka, biyaminihim, di tangan kanan mereka. Wahum, dan mereka adalah alladzina, orang-orang yang qala Allahu lahum, telah berfirman kepada mereka Allah, haulai, itu fil jannati, mereka adalah orang-orang yang akan berada di surga, wala ubali, dan aku tidak peduli seperti apapun amalannya. Jadi ada golongan kanan yang dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah SAW, hadis qudsi, Allah berfirman bahwa ada manusia nanti yang akan aku masukkan dia ke dalam surga, karena aku maunya begitu. Enggak peduli amalannya sedikit atau cuma sedikit, kurang, ada berbuat dosa juga, tapi aku masukkan dia ke dalam surga. Itu nanti ada seperti itu. Itu mereka semua termasuk penghuni surga yang lainnya, itu adalah golongan kanan. Yang berikutnya, kalimat berikutnya, ma ashabul maimanah, apakah golongan kanan itu? Ini adalah Ibnu Abbas menerangkan bahwa ya Muhammad, wahai Muhammad, ma li ahlil jannah, apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga, minan naim, berupa kenikmatan, wasurur, dan tempat-tempat duduk, tempat dipan-dipan, tempat-tempat tidur, wal karomah, dan kemuliaan. Kamu tahu enggak? Wa ma yudrika, dan tahukah kamu Muhammad apa yang Allah sediakan untuk mereka? Nabi kita enggak tahu, sampai kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi kita melalui ayat-ayat Al-Qur'an berikutnya, ya. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan yang kedua adalah golongan kiri. Wahum, dan mereka golongan kiri adalah ahlun nar, penghuni neraka. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'tauna kitabahum, akan diberikan kepada mereka kitab catatan amal perbuatan mereka, bisimalihim, di tangan kiri mereka. Wahum, dan mereka adalah alladzina, orang-orang yang qala Allahu lahum, Allah telah berfirman kepada mereka, haula'i finnar wala ubali, mereka adalah penghuni neraka, aku tidak peduli siapa dia. Pokoknya kalau sudah ku tetapkan dia sebagai penghuni neraka, aku enggak peduli mau dia presiden kah, mau dia jabatannya setinggi apapun, pokoknya aku mau masukkan dia ke neraka, ya masuk. Itu begitu maksudnya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, ya, enggak ada manusia yang bisa menghalangi, Pak. Makanya kita semua ini belajar hidup di dunia ini mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak nafsu kita, bukan kehendak diri kita. Kita maunya hujan-hujan begini, Pak, di rumah, gak usah sholat, gak usah ngaji, maunya begitu. Tapi kalau saudara mengaku beriman, ya, mengaku menjadi orang yang al-abror, orang yang baik-baik, gak peduli sama hujan, mau hujan air kah, hujan batu, waktunya ke masjid, aku bisa berangkat, masih punya kaki, bisa dipakai untuk jalan, aku jalan. Tuh. Apalagi punya mobil, sampai diundang oleh Pak Bupati untuk acara tertentu, datang kok sampean, merasa mendapat kehormatan dari Bupati, datang. Nah ini yang mengundang Allah, masa saudara enggak datang? Masya Allah. Walaupun Rasulullah SAW memberi keringatan, tapi orang al-abror enggak peduli lagi kepada keringanan-keringanan itu, enggak peduli dia. Jadi saudara sekalian, kita belajar menjadi orang yang hidup mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak diri kita, bukan kehendak nafsu kita. Dan itu tidak mudah.
Makanya kita perlu berlatih terus. Nah, kita sekarang sedang berlatih menjadi orang baik. Kita ini belum jadi orang baik, belum. Masih jauh kita dari orang baik itu, masih jauh. Ya, makanya kita terus belajar terus. Hari demi hari kita perbaiki diri kita masing-masing. Nah, terus kata Allah kemudian, ma ashabul mas'amah, tahukah kamu apa itu golongan kiri? Wa ma yudrika ya Muhammad, ma li ahlin nar finnar minal hawan wal uqubah wal azab. Tahukah kamu Muhammad apa yang akan diperoleh oleh penghuni neraka di neraka sana berupa kedahsyatan, kengerian, ketakutan dan azab, siksaan, ya, siksaan atau hukuman dari Allah, wal azab dan azab dari Allah. Itu golongan yang pertama adalah golongan kanan, golongan yang ketiga golongan kiri, golongan yang kedua golongan kiri, yang berikutnya apa? Golongan yang ketiga adalah wasabiquna sabiqun, dan mereka yang mendahului, wasabiquna sabiqun, orang-orang yang mendahului. Masya Allah. Ini kalau kita lihat penjelasannya dari segi bahasa kayak apa coba? Al-Waqiah. Ayat berapa tadi? As-sabiquna wasabiqun ayat berapa tadi, Pak? 10. Oh, 10 ini ya. Wasabiquna sabiqun. Ternyata susunan kalimat ini adalah wa istiqnafiyah namanya ya. Wawu istiqnafiyah, wawu permulaan kalimat yang tidak ada artinya. Kata guru nahwu saya, wa begini ini enggak usah diterjemahkan. Ini enggak ada artinya, ya. Tapi kalimatnya adalah walaupun bunyinya wasabiquna sabiqun terdiri dari mubtada wa khobaruhu. Ini adalah jumlah ibtidaiyah atau jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada'nya ini, dan ini adalah khobarnya. Ya, jadi kata ahli bahasa begitu. Ya, golongan yang ketiga adalah as-sabiqun wasabiquna, dan golongan yang ketiga adalah golongan yang disebut as-sabiqun. Mereka adalah as-sabiqun. Loh, bingung kan sampean? Golongan yang ketiga adalah golongan yang disebut oleh Allah sebagai as-sabiqun. Siapa mereka? Mereka adalah as-sabiqun. Itu kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia, coba dalam Al-Qur'an di halaman berapa, Pak? Apa namanya? 534 ya. Halaman 534. Loh, kok jadi kecil banget ini? Halaman 534. 534. Nah, ini Al-Waqiah ya. Ayat yang ketujuh ya. Wasabiquna yang ketujuh ya. Wasabiquna sabiqun. Ayat ke-10 ya. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Itu terjemahannya. Jadi kalau itu terjemahan bahasa Indonesianya, kalau kalimat Al-Qur'annya, kalimat Qur'annya itu berbunyinya seperti ini tadi, Pak. Wasabiquna sabiqun. Mana tadi ini? Nah, ini ya. Dan mereka yang golongan yang ketiga adalah golongan yang mendahului. Maksudnya waktu di dunia, fid dunia, mereka mendahului ilal iman, menuju kepada iman, wal hijrah, dan menuju kepada hijrah, wal jihad, dan mendahului orang lain menuju kepada jihad, wat takbiratil ula, dan
ketika sholat mereka berusaha selalu menyaksikan takbiratul ihram. Nah ini kita belum bisa nih. Seringkali kita nih kalau sholat ketinggalan. Padahal sholat kalau saudara menemui takbiratul ihram selama 40 hari berturut-turut tidak pernah luput, itu yang disebut dengan sholat arba'in. Jadi sholat arba'in itu tidak harus di Madinah sana Pak. Di sini bisa kita laksanakan sholat arba'in. Tapi 40 hari. 40 hari subuh, duhur, asar, maghrib, isya selalu mendapatkan takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan satu kali pun. Itu ibadahnya sama dengan sholat arba'in di Madinah sana yang 8 hari dilaksanakan subuh, duhur, asar, maghrib, isya hari pertama sampai hari ke-8. 5 kali 8 40 kali sholat kan? Nah, itu yang disebut sholat arba'in yang selama ini kita kenal kan begitu. Ya kan? Yang pernah haji-haji kan gitu Pak Wahid kan? Nah, yang pada ibadah haji kan mereka berusaha untuk melaksanakan ibadah sholat arba'in. Sholat selama 40 kali sholat, tapi tidak boleh ketinggalan takbiratul ihramnya. Kalau ketinggalan nggak jadi. Masya Allah. Makanya Allah menyebut wasabiquna sabiqun, dan golongan yang ketiga adalah golongan yang mendahului orang lain dalam waktu di dunia, mendahului kepada iman. Jadi orang lain belum pada beriman, dia beriman duluan. Dulu zaman Nabi, orang yang pertama kali beriman masuk Islam siapa? Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Tapi waktu itu setelah itu yang dari kalangan wanita. Yang dari kaum pria siapa? Ali bin Abi Thalib. Sebagian mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi orang Syiah ikuti Ali duluan, Abu Bakar kalah. Ya namanya orang Syiah, yang dibela ya Ali bin Abi Thalib. Jadi saudara sekalian, as-sabiqun adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Satu. Orang yang pertama kali berangkat hijrah, ketika Nabi hijrah segera ikut hijrah. Yang ketiga, orang yang ketika Nabi mengumumkan hari ini kita akan perang menghadapi musuh-musuh Islam yang mau menghancurkan Islam dan muslimin. Siapa yang mau ikut berangkat perang? Dia angkat tangan duluan. Saya ya Rasulullah, saya ikut berangkat. Nah, gitu loh Pak. Yang duluan jihad. Yang terakhir, tingkatan terakhir, yang duluan datang ke masjid supaya menyaksikan takbiratul ihram. Wal khairatu kulliha, dan kebaikan-kebaikan semuanya tadi adalah humus sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah as-sabiqun fil akhirati, di akhirat nanti juga dipanggil oleh Allah sebagai as-sabiqun untuk apa? Ilal jannah, masuk ke surga duluan. Tuh, ini loh Pak. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, muqarrabuna ilallah, yang dekat dengan Allah, yang didekatkan kepada Allah. Jadi nanti kedudukan mereka di surga dekat dengan Allah. Allah posisinya di Sidratul di Ars sana, di atas Sidratul Muntaha sana. Orang-orang yang di surga ini, surga kan ada bertingkat-tingkatan. 100 tingkat Pak surga itu, bukan cuma 7 tingkat. Kalau neraka cuma 7 tingkat aja. Terus surga itu 100 tingkatan. Dan penghuni surga yang paling rendah, nanti kita akan saksikan dalam surat Al-Insan ini penjelasannya. Bagaimana keadaan mereka? Itu penghuni surga yang tingkatannya paling rendah. Kita bicara dulu tentang as-sabiqun ini ya. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Naimuha daimun. Kenikmatan surga itu kekal, tidak sementara. Kemudian sullatum minal awwalin. Golongan yang disebut as-sabiqun itu adalah
golongan yang sullatun satu jamaah minal awwalin dari kalangan orang-orang yang awal-awal yang dulu-dulu. Maksudnya jamaatun min awailil ummam. Sekelompok manusia dari awal-awalnya umat Nabi Muhammad SAW. Kulluha semuanya qabla ummati Muhammadin, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sullatum minal awwalin, itu yang dimaksud dengan sullatum minal awwalin adalah seperti itu. Wa sullatum minal wa qalilum minal akhirin. Saya ulangi, sullatum minal awwalin, golongan yang disebut as-sabiqun tadi adalah golongan yang banyak dari kalangan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Wa sullatum minal akhirin, dan wa qalilum minal akhirin, dan sedikit golongan dari kalangan umat-umat yang belakangan. Maksudnya wa qalilum minal akhirin min awakhiril umami kulliha wa hiya ummatu Muhammadin SAW. Umat Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sedikit dari kalangan orang-orang yang belakangan. Jadi orang belakangan adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau al-awalin para umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu di antara mereka ada as-sabiqun. Di antara umat Nabi Muhammad SAW juga ada as-sabiqun, tapi jumlahnya sedikit. Gitu ya. Kemudian kata Allah pada ayat berikutnya, ala sururim maudhu'ah, mereka nanti akan di surga akan berada di atas tempat-tempat duduk yang diletakkan dengan rapi, disusun dengan rapi. Tempat duduknya, dipan-dipannya itu disusun dengan rapi, ya, dan dihiasi dengan emas dan perak dan dengan perhiasan-perhiasan yang lainnya, termasuk perhiasan yang namanya yakut. Itu nanti di sana seperti itu. Lalu yang berikutnya, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Kalau surat Al-Insan tulisannya apa? Bunyinya kan muttaqiina fiha 'alal araik, gitu kan? Kalau di sini bunyinya muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Penghuni surga itu pekerjaannya hanyalah sehari-hari hanya duduk-duduk saja, alaiha di atas tempat-tempat duduk yang ada di surga sana, mutaqabilin saling berhadap-hadapan. Ada yang mengatakan mutaqabilin saling berziarah, saling menziarati satu dengan yang lainnya. Sesama penghuni surga saling menziarahi. Aku kepingin ketemu kawanku dulu. Waktu di dunia aku punya kawan namanya Pak Wahid. Di mana ya sekarang ya tempatnya di surga ya? Cari pakai kendaraan surga, Pak. Dari kendaraan surga jangan saudara bayangkan seperti Avanza atau Innova atau mobil-mobil merek-merek yang ada ini. Aduh, terlalu remeh itu, terlalu kecil itu. Kendaraan orang surga itu bisa naik sampai ke langit di atas sana, turun ke bumi di bawah sana bisa. Dan itu duduk di kursinya begini aja, orang bisa naik kendaraan kemana aja dia pergi. Saya bayangkan tuh kira-kira kayak kursi terbang itu kayaknya. Saya baca-baca hadis-hadis Nabi itu kursinya orang surga itu. Kalau dia kepengen lihat sesuatu di luar sana, itu apa di luar sana ya? Orang di surga itu dari dalam rumahnya, dia bisa melihat seluruh yang ada di luar rumahnya, dari dalam rumahnya. Jadi bisa kita bayangkan kira-kira temboknya terbuat dari kaca barangkali, atau CCTV-nya gede banget, atau pakai radar, nggak tahu lah. Pokoknya Nabi mengatakan seperti itu. Orang penghuni surga itu al-abror itu rumahnya, di dalam rumahnya dia bisa melihat keadaan di luar rumahnya. Kalau dia berada di luar rumah, dia bisa melihat keadaan di dalam rumahnya. Kayak begitu ya Pak. Kerjaannya cuma duduk-duduk, makan-makan, senang-senang, gitu aja. Tuh.
muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, akan berkeliling kepada mereka anak-anak yang kekal. Nah, dia akan berkeliling kepada mereka dalam pelayanan di surga sana, wildanun, anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga. Anak-anak orang muslim yang mati waktu masih kecil itu nanti menjadi pelayan surga semuanya. Enggak ada yang masuk neraka. Makanya saudara jangan tangisi anak yang mati masih kecil, jangan. Tangisi sekedarnya saja. Itu akan menjadi pelayan kita di surga. Kalau orang tuanya masuk surga. Nah, kalau orang tuanya enggak masuk surga, nangis anaknya nyari bapak mana, ibu mama, kenapa bapak ibu di neraka sana, itu mau dilayani enggak jadi. Tuh. Di sini diterangkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka akan berkeliling dalam rangka melayani penghuni surga, para wildanun, anak-anak ini tadi. Ya. Mereka adalah, Ibnu Abbas bahkan ekstrim beliau menafsirkannya. Auladul kuffar, termasuk pelayan surga adalah anak-anaknya orang kafir yang mati waktu masih kecil. Yang mereka ja'alu ya khadiman li ahlil jannah. Nanti penghuni surga akan menjadikan mereka sebagai pelayan bagi penghuni surga. Mukhalladun, mereka anak-anak yang kekal, maksudnya khaladu, mereka kekal keadaannya, la yamutuna fiha, tidak akan mati di sana, wala yakhrujuna minha, dan mereka tidak akan keluar dari surga. Wa yuqalu, dan dikatakan yuhallauna fil jannati yatufu alaihim. Ya, mereka akan ditempatkan di dalam surga dan mereka akan berkeliling kepada mereka penghuni surga. Nah, ayat yang tadi menerangkan kepada kita dalam surat Al-Insan ya, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira, dan akan dikelilingkan kepada mereka bejana-bejana berisi makanan yang terbuat dari perak, dan gelas-gelas berisi minuman yang gelas tadi terbuat dari kaca. Nah, ini penjelasannya sudah diterangkan dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian pada ayat berikutnya diterangkan qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira, gelas-gelas kaca tadi terbuat min fiddatin, dari perak. Minuman penghuni surga itu disuguhkan, dihidangkan dengan gelas yang terbuat dari kaca. Terus kata Allah, kacanya terbuat dari perak. Bingung kan kita? Enggak bisa pecah. Jadi kayak begitu itu kata Allah. Qawarira min fiddat, kaca-kaca tadi terbuat dari perak, yang qaddaruha, mereka menakar minuman tadi takdiro, dengan sebenar-benar takaran. Maksudnya apa? Maksudnya begini, qawarira min fiddatin, qala mufassirin, berkata para ahli tafsir, aroda, yang Allah maksudkan bayadul fiddah, kaca tadi terbuat dari perak, maksudnya adalah seperti putihnya perak. Kacanya gelasnya terbuat dari kaca, yang putih kacanya tadi seperti putihnya perak. Fi sofail qawarir, dalam sifatnya gelas. Fahia, maka dia, wadah tadi, min fiddatin, terbuat dari perak, fi sofail zujajah, dalam putihnya gelas. Jadi seperti kaca yang putihnya seperti perak, peraknya putihnya seperti putihnya kaca. Dibulak-balik ini ya. Maka ahli tafsir menerangkannya seperti itu. Yara ma fi dakhiliha, orang surga bisa melihat apa yang ada di dalam minuman tadi, min kharijiha, dari luarnya. Nah, seperti gelas, kalau bersih minuman, kalau gelas tadi jernih, isinya kopi, kan kita bisa lihat, oh ini kopi, oh ini susu, oh ini sisi coklat. Nah, itu orang surga juga begitu. Nah, kemudian kata ahli tafsir Al-Kalbi, beliau mengatakan,
Innallaha sesungguhnya Allah itu ja'ala telah menjadikan qawariro gelas-gelas kulli qaumin setiap kaum min turab dari tanah ardihim bumi tempat mereka tinggal. Jadi gelas-gelas mereka terbuat dari tanah tempat di bumi mereka tinggal. Wa inna ardul jannah sedangkan sesungguhnya bumi surga itu min fiddatin terbuat dari perak. Faja'ala minha maka Allah menjadikan darinya qawariro gelas-gelas atau kaca-kaca yang yasrabuna fiha mereka akan minum di dalam gelas-gelas tadi, minuman-minuman yang ada dalam gelas tadi. Yang qaddaruha takdiro mereka menakarnya dengan sebenar-benar takaran. Maksudnya di sini diterangkan pelayan-pelayan surga ketika mereka menghidangkan minuman surga itu untuk penghuni surga yang mereka maui, tinggal minta minumnya minum apa, itu menakarnya sesuai dengan yang dia ingini. Oh orang ini dia sukanya minumnya segini, dah nakarnya persis sesuai dengan yang dia maui. Itu hebatnya pelayan surga itu. Kalau pelayan di dunia kan enggak, kadang cukup segini, tambah lagi, segini, tambah lagi, kan gitu. Kalau di lain surga enggak, mereka menakar, takarnya persis sesuai yang dikehendaki oleh yang meminta. Masya Allah. Jadi enggak pakai berkali-kali, segini tambah lagi, enggak usah. Langsung minum habis. Masya Allah. Pokoknya Pak, Bu, itu nanti di surga, di akhirat, bukan di sini. Kalau di sini dunia ini kita ini waktunya kita bekerja, beramal soleh, beribadah dengan terpaksa atau dengan semangat, pokoknya beribadah. Nanti di akhirat kita tinggal menuai hasilnya saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jadi kita di dunia bercocok tanam, maksudnya beramal, bekerja seperti petani bekerja. Nanti menuai panennya, hasil panen sawitnya, hasil panen karetnya, hasil panen tembakonya. Kalau pedagang penanam petani tembakau, hasil panen berasnya dan sebagainya di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu jangan pernah bosan beramal, beribadah dan ikhlaskanlah ibadah saudara, ibadah kita ini hanya karena Allah saja, tidak karena yang lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap mau beribadah kepada Allah, memberi kepada kita keikhlasan dalam beribadah kepadanya, memberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepadanya, memberi kemudahan rezeki dan keluasan rezeki dan kemudahan pekerjaan untuk beribadah kepada Allah dan beribadah kepada semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.